Kamu setuju gak kalau Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah? Bahkan di dunia ini, di negara manapun, tidak ada yang bisa menyamai dengan keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat karena letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi di Indonesia. Kondisi inilah yang memberikan kekayaan sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu geostrategi. Geostrategi adalah strategi nasional yang disusun berdasarkan kondisi geografis suatu negara. Dan juga Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang sangat luas dan juga memiliki banyak sekali sumber daya. Indonesia memerlukan geostrategi yang tepat untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan juga kesejahteraan rakyatnya. Geostrategi menjadi pedoman utama untuk merancang pertahanan, ekonomi, dan politik luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Misalnya seperti tambang emas, batu bara, minyak bumi, gas bumi, hasil laut, hingga tanah yang subur untuk pertanian. Lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, kekayaan laut di Indonesia pun juga tidak ternilai loh. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai maritim yang sangat terbesar di dunia. Nah, masuk di dalam tantangan pengelolaan sumber daya alam. Walaupun sumber daya alam kita sangat melimpah, kekayaan sumber daya alam kita ini juga dapat mendatangkan tantangan yang sangat besar. Pengelolaan sumber daya alam kita seringkali masih menghadapi masalah seperti eksploitasi yang sangat besar, terus kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, dan yang paling penting itu kita masih banyak mengekspor dengan bahan mentah. Dan juga masih banyak wilayah yang belum mampu mengolah sumber daya alamnya secara mandiri dan berkelanjutan. Sekian. Lalu, bagaimana strategi geostrategis Indonesia dalam menghadapi tantangan ini? Sudah tentu setiap tantangan pasti ada solusi. Nah, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan memperkuat pembangunan berwawasan lingkungan dan juga berkelanjutan. Yang kedua, memaksimalkan potensi wilayah-wilayah yang strategis seperti wilayah perbatasan dan juga wilayah maritim. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dalam pengolahan sumber daya alam. Nah, ini nih poin-poin penting, yaitu dengan meningkatkan pengamanan negara dengan tujuan mengamankan sumber daya dari ancaman luar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar, mulai dari menjaga lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam pengawasan, hingga mendukung produk dalam negeri yang berbasis sumber daya lokal. Pemerintah sendiri perlu tegas dalam penegakan hukum, transparansi dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan jangka panjang. Sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi negara yang maju. Tapi semua itu hanya bisa terwujud jika kita memiliki geostrategi yang tepat, pengelolaan yang bijak, serta kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah. Mari kita jaga bersama kekayaan alam Indonesia untuk generasi yang akan datang. Lalu, bagaimana strategi? Dengan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, kekayaan laut di Indonesia juga tidak ternilai loh. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia